yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK UIN Raden Mas Said, Surakarta. Perkenalkan, nama saya Ana Lestari. Saya adalah guru di MI Miftahul Ulum IB sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 Prodi Akidah Akhlak di LPTK UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas pada ujian kinerja atau UKIN pada PPG dalam jabatan batch 3 dengan materi mengenal Allah melalui Asma'ul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumin, dan Al-Ba'is pada kelas 5 di MI Miftahul Ulum IB. Saya mohon kepada dosen penguji memberikan masukan dan bimbingannya terhadap praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Berikut video praktik pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini untuk belajar bersama di kelas ini, ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar, sehat. Sekali lagi, ya, yang semangat, semangat, semangat. Oke, ulangi sekali lagi, ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, sehat. Pada hari ini kita akan belajar bersama. Pelajaran apa? Akidah.
hari ini kita akan belajar tentang materi apa anak-anak? Sudah tahu belum? Sudah? Belum. Apa? Materinya apa? Belum tahu? Hari ini kita akan belajar tentang materi mengenal Allah melalui sifat Asmaul Husna. Oke, nanti kita akan belajar tentang itu. Namun sebelumnya, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Tidak. Berangkat semua, ya? Alhamdulillah. Hari ini anak-anak berangkat semua, semuanya sehat. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Masih seperti sekarang ini berangkat semua. Oke. Anak-anak, sebelum kita ke materi Asmaul Husna, kita akan membahas materi minggu lalu. Oke. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang apa? Kalimat tarji. Oke. Apa itu kalimat tarji? Masih ingat? Apa? Apa itu kalimat tarji? Innalillahi itu kan bunyinya, lafalnya. Kalau kalimat tarji itu apa? Kalimat yang baik diucapkan umat Islam. Kalimat yang diucapkan saat kita tertimpa musibah. Oke, itu kalimat tarji. Kalau kalimat yang baik diucapkan oleh umat Islam itu kalimat thayyibah. Oke, di dalam kalimat thayyibah itu ada kalimat tarji. Oke, bunyinya bagaimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya ini adalah miliknya dan kami kembali kepada. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Oke, terima kasih. Ada yang sudah lupa, ada yang masih ingat. Oke, besok dipelajari kembali di rumah, ya. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang apa tadi? Sebelum ke materi, mengenal Allah melalui sifat Asmaul Husna, Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya yaitu setelah kalian nanti mengamati video, kalian bisa memahami, bisa menjelaskan makna dari sifat Allah Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Muhyi dan Al-Karim. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Muhyi dan Al-Karim. Oke, sebelum kamu mengenal tiga Asmaul Husna ini, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Sudah tidak asing lagi, setiap hari Jumat kita senantiasa membiasakan Asmaul Husna di lapangan bersama teman-teman yang lain. Asmaul Husna, apa tadi? Nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Asmaul Husna yang 99 itu ada di dalam Al-Quran. Allah memiliki sifat-sifat sebenarnya sifat Allah itu banyak sekali. Yang tercantum di dalam Asmaul Husna itu ada 99. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang apa? Al-Muhyi. Al-Muhyi. Apa itu Al-Muhyi? Maha menghidupkan. Maha menghidupkan. Menghidupkan siapa? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Siapa tahu makhluk hidup itu? Tumbuhan manusia. Berbagai jenis tumbuhan, kemudian bermacam-macam hewan, kemudian manusia. Itu Allah Maha menghidupkan. Di sini dilihat, pengertian Al-Muhyi. Al-Muhyi yaitu Maha menghidupkan. Di dalam firman Allah surat Qaf, artinya sesungguhnya kami yang di sini itu maksudnya Allah menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali. Ini Al-Muhyi, tadi Allah itu memberikan kehidupan kepada makhluk hidup. Di sini ada contoh
sifat al-muhyi? Ini apa? Oke, yang ketiga. Perkembangbiakan Tuhan. Bisa dipahami nggih? Bisa. Anak-anak, kita akan membahas tentang apa? Yang pertama apa? Memahami kehidupan secara hakiki. Yang kedua, kita harus dapat memberi makna kehidupan. Yang ketiga, kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Yang keempat, tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Yaitu hikmah mengimani al-muhyi. Selanjutnya, yang kedua sifat Allah apa? Al-muhyi. Al-muhyi. Apa itu al-muhyi? Mematikan siapa? Hidup tidak hanya manusia saja. Al-muhyi, Allah Maha mematikan semua makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, dan hewan. Semuanya memiliki umur. Dan apa? Siapa yang menentukan? Subhanahu wa ta'ala. Entah itu bayi, dewasa, masih remaja, sudah tua, itu bisa meninggal. Yang menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan sehat, kita pun masih bisa apa? Meninggal. Tidak hanya orang yang sakit atau bisa kecelakaan, terkena apa? Bencana. Semua itu terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa? Ini buktinya. Gambar pertama, ini gambar apa? Orang meninggal. Yang ini hewan. Kenapa hewannya mati? Karena kebakaran. Yang ini tumbuhan yang mati karena kekeringan. Bukti bahwa Allah itu maha mematikan. Semua ini terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, yang kedua, apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Apa? Berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Keempat, terakhir, ini yang paling penting ya. Ketika ada orang yang meninggal yang di dekat kita, contoh yang konkret ya, kita selalu mengingat kematian. Jadi kita akan senantiasa untuk berbuat baik ya. Yang terakhir, mengenal sifat Allah al-baqi. Mengenal sifat Allah al-baqi. Terus ya, ini apa namanya? Al-baqi. Apa itu al-baqi? Membangkitkan. Maksudnya di sini membangkitkan apa? Semangat, kemauan, kemudian membangkitkan sebentar Fisma. Membangkitkan apa lagi? Membangkitkan apa? Membangkitkan dan menghidupkan segala yang telah mati. Ya, selanjutnya di firman Allah surat Al-Hajj, artinya dibaca bareng-bareng. Dan sesungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan adanya, dan sungguh Allah SWT akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Ya, di dalam kubur Allah Subhanahu wa ta'ala itu membangkitkan manusia dari apa? Kubur setelah hari kiamat nanti. Yang selanjutnya itu dihitung, kemudian ditimbang seluruh amal perbuatannya selama hidup di mana? Dunia. Manusia harus apa? Mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Itu ya, membangkitkan manusia dari tidur dan membangkitkan semangat dalam diri manusia.
14 meninggal, kita tidak tahu, maka dianjurkan untuk berdoa sebelum dan sesudah tidur. Sebelum tidur kita harus berdoa terlebih dahulu, ya. Allah yang Maha membangkitkan, setelah kita tidur kita dibangunkan kembali. Maka setelah kita dibangunkan kembali, kita harus selalu berdoa. Bisa nggak berdoa sebelum dan sesudah tidur? Bisa nggak? Ya. Kalian senantiasa berdoa pada di rumah? Hikmahnya Al-Bait apa? Menyadari bahwa orang yang rindu pasti akan mati. Yang kedua, beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Ketiga, memberikan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Ini yang keempat, memberikan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar. Kelima, optimis, tidak putus asa dan bangkit dari kegagalan. Itu hikmah mengimani Al-Bait. Itu materinya sudah. Sebelum ke diskusi, kita akan reading terlebih dahulu, Tepuk anak soleh, masih ingat? Masih. Berarti itu ya, masih ingat, Yuk, tepuk anak soleh bersama-sama. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, bilang hore, hore. Kalau kau anak soleh, bilang hore, hore. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, bilang hore, hore. Tapi setelah pemanasan sedikit, masih semangat, Masih. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi, Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti setiap kelompok membahas tentang video. Sebelumnya kalian nanti akan mengamati sebuah video. Guru akan menayangkan sebuah video terkait tentang materi Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumin, dan Al-Ba'is. Tugas kalian nanti peserta didik menyimak dan mengamati video di bawah. Ini nanti juga di bawah, di sini nanti guru jelaskan. Kemudian hubungkan dengan sifat Asmaul Husna yang terkandung di dalamnya. Nanti tiap kelompok guru beri lembar kerja, nanti dikerjakan berkelompok, Namun untuk tepatnya, silakan diamati.
memiliki sifat Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ghani. Pada gambar ini kita akan menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muhyi, yang artinya Allah Maha menghidupkan. Seperti pada gambar ini, dari telur menetas menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam. Dan ada lagi, pada video tadi kami mengamati gambar bahwa Allah memiliki sifat Al-Mumin, yang artinya Maha membangkitkan. Pada gambar ini kita melihat bahwa ada burung yang mati. Pada gambar ini juga ada anak bangun tidur, yaitu sifat Allah yang Al-Ba'id, yang artinya Allah Maha membangkitkan. Allah bisa membangkitkan semangat, membangkitkan dari kita putus asa, dan yang lain. Sekian presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ada. Apakah rajin belajar itu termasuk contoh sifat Asmaul Husna Al-Ba'is? Ya Mbak, silakan bisa dijawab. Silakan dijawab. Ya, belajar itu termasuk sifat Allah Al-Ba'is karena kita belajar itu contoh dari sifat Allah Al-Ba'is karena belajar itu menumbuhkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Apa jawaban dari kelompok 1? Gimana Mbak? Sudah setuju? Sudah paham ya? Paham. Silakan Mbak. Ada pertanyaan yang lain? Tidak. Silakan ditutup presentasinya Mbak. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan kata maupun cara mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.